Monza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Kemenangan di Monza merupakan kemenangan yang sangat penting bagi Inter untuk memulai serangkaian perjalanan kejuaraan, memberikan tekanan pada Juventus, dan yang terpenting, menambah kepercayaan diri menghadapi Supercoppa Italiana dengan ketenangan yang diperlukan. Antara pertandingan di Arab Saudi, laga Serie A dan laga di Liga Champions, Inter akan menghadapi komitmen yang tidak mudah, setidaknya di atas kertas. Tanpa mempertimbangkan kemungkinan final Supercoppa Italia, nyatanya anak asuh Simone Inzaghi akan bermain melawan Lazio, Fiorentina, Juventus, Roma, dan Salernitana sebelum menjamu Atletico Madrid di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Sebuah bulan yang sangat menantang, di mana Nerazzurri menunjukkan sekali lagi bahwa mereka adalah yang terkuat dan mampu menjaga kestabilan tim dalam menghadapi kritik dan tuduhan yang seringkali tidak berdasar. Bek Inter Stefan De Vrij mendapat pujian yang signifikan atas penampilan bertahannya melawan Monza dalam pertandingan pekan ke-20 Serie A. Tampil sebagai starter, Stefan De Vrij menjadi salah satu pemain yang disorot media Italia karena menampilkan performa yang sangat mengesankan. Surat kabar yang berbasis di Turin, Tuttosport, bahkan menilai performa bek berusia 31 tahun itu sempurna di jantung pertahanan Nerazzurri melawan Monza. De Vrij akhirnya diturunkan sebagai starter setelah tidak tampil selama lebih dari sebulan, baik karena cedera maupun hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Pemain asal Belanda itu terakhir kali menjadi starter saat Inter menang 3-0 atas Napoli pada awal Desember. Namun ia terpaksa ditarik keluar pada menit ke-18 karena cedera paha. Dan sejak itu De Vrij belum mendapatkan kembali posisi starternya dari Francesco Acerbi. Namun Acerbi dikeluarkan dari starting 11 saat melawan Monza kemarin, mungkin perlu mendapat waktu istirahat. Dan De Vrij terbukti lebih dari mampu untuk mengatur pertahanan. De Vrij dinilai menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Konsentrasi, kecerdasan, dan timing pemain berusia 31 tahun ini dinilai sempurna saat ia melindungi area penalti Inter. Dan De Vrij juga bahkan memainkan peran penting dalam terciptanya gol kedua Inter. Dia menunjukkan bahwa Alessandro Bastoni dan Benjamin Pavard bukanlah satu-satunya bek yang memiliki kemampuan teknis untuk bisa membantu serangan. Gelandang Inter Hakan Çalhanoğlu dipastikan absen melawan Fiorentina dalam laga pekan ke-21 Serie A karena harus menjalani skorsing akibat akumulasi kartu kuning. Gelandang asal Turki itu mendapat kartu kuning dalam kemenangan tandang Inter atas Monza yang merupakan kartu kuning kelimanya di musim ini. Namun dia tetap bisa tampil untuk laga akhir pekan ini menghadapi Lazio di Supercoppa Italiana pada Sabtu 20 Januari 2024. Seperti yang dilansir Gazzetta dello Sport via FC Internews, Çalhanoğlu tidak akan menjalani skorsingnya di Supercoppa. Oleh karena itu, pemain berusia 29 tahun itu bisa menjadi bagian dari skuad Nerazzurri menghadapi Lazio pada akhir pekan ini di Arab Saudi. Piotr Zielinski akan mengambil keputusan dalam beberapa hari ke depan apakah akan bergabung dengan Inter pada musim panas mendatang dengan status bebas transfer atau bertahan di Napoli.
Laporan ini datang dari FC Internews yang melaporkan bahwa perjalanan ke Arab Saudi untuk Supercoppa Italiana mungkin akan membuat pemain berusia 29 tahun itu mengambil keputusan ke depan karirnya. Masa depan Zielinski terlihat semakin dekat untuk berada di Inter dalam beberapa pekan terakhir. Dengan beberapa klaim sumber berita meyakini bahwa si pemain telah menyepakati perjanjian personal antar pihak. Namun hal tersebut dibantah oleh BP Marotta ketika berbicara sebelum laga Monza Inter. Oleh karena itu diyakini bahwa jawaban si pemain akan tiba setelah berakhir Supercoppa Italiana, tepat di penghujung bursa transfer musim depan. Hal ini juga mengartikan dia bisa menandatangani prakontrak di awal Februari dengan klub manapun. Formatnya bukan satu-satunya hal yang berubah untuk Supercoppa Italiana, tetapi juga perlakuan terhadap kartu kuning dan merah untuk larangan. Turnamen ini akan dimainkan di Riyadh minggu ini dengan semifinal pada hari Jumat dini hari antara Napoli dan Fiorentina. Kemudian pada hari Sabtu dini hari Inter akan menghadapi Lazio. Bukan hanya antara peraih Scudetto dan pemegang Coppa Italia, format ini juga mencakup runner-up Serie A dan Coppa. Lega Serie A dan FIGC mengumumkan perubahan pada peraturan kartu. Jadi jika seorang pemain mendapat kartu kuning di Serie A pekan ke-20, seperti yang telah kita lihat pada pemain Inter Hakan Calhanoglu dan pemain Lazio Mattia Zaccagni, misalnya, hal ini akan mengaktifkan larangan bermain pada pertandingan berikutnya. Di mana sebelumnya ini akan berpengaruh pada kompetisi Supercoppa Italiana, tapi kali ini tidak. Kartu di liga kompetisi hanya berlaku di kompetisi, namun pada saat yang sama, jika seorang pemain mendapat kartu kuning dari Serie A dan mendapat kartu kuning selama semifinal Supercoppa, larangan tersebut akan diterapkan di babak Serie A berikutnya, bukan pada final. Satu-satunya cara seorang pemain bisa dilarang tampil di final Supercoppa adalah jika dia dikeluarkan dari lapangan di semifinal, yaitu mendapat kartu merah. Inter menjadi salah satu klub besar yang menyetujui pengurangan tim Serie A menjadi 18 atau 16 tim dari 20 tim di musim mendatang. Isole 24 Ore dan Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa tanggal 11 Maret mendatang akan menjadi tanggal pertemuan yang berpotensi menentukan perubahan jumlah tim di tiap kompetisi Italia. Jumlah peserta liga berkontribusi terhadap padatnya jadwal pertandingan yang membuat tingkat tekanan yang tinggi terhadap kebugaran pemain. CEO Inter BP Marotta sebagai contoh telah mencatat masalah ini sejak lama. Tim-tim langganan berkompetisi di Eropa sangat terpukul oleh masalah ini. Inter yang telah berada di Liga Champions selama beberapa musim termasuk di antara suara-suara terdepan untuk pengurangan tim di Serie A. Terlebih akan ditambah sibuk dengan Piala Dunia antar klub dengan format baru.